Soal nomor 9 ini berkaitan dengan tekanan. Ada 4 buah box berbentuk balok memiliki ukuran yang berbeda-beda diletakkan di atas conveyor belt atau sabuk berjalan. Masing-masing box memiliki massa sama. Pertanyaannya adalah, berdasarkan letak box, tekanan terbesar dan tekanan terkecil yang dialami oleh conveyor belt berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Berdasarkan konsep tekanan, tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Oleh karena itu, untuk menentukan tekanan yang terbesar berarti kita harus memilih yang luas terkecil. Kebalikannya, untuk tekanan yang terkecil, kita harus mencari yang luas terbesar. Baik, yang pertama tadi yang diurutkan adalah tekanan terbesar. Kita cari yang luasnya terkecil. Baik, luas terkecil berarti luas alas ya adik-adik. Kita perhatikan luas alasnya berarti yang terkecil adalah 30 dikalikan 10. Box B. Oke, yang B ya. Kemudian untuk tekanan yang terkecil maka kita cari yang luasnya terbesar. Luas yang terbesar berarti yang mana? Iya, yang A yaitu 50 cm dan 20 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 10, Rani melakukan percobaan ayunan sederhana menggunakan tali dan beban seperti gambar berikut. Pada langkah percobaan tersebut, Rani mengganti beban dan panjang tali yang bervariasi, serta mengukur waktu menggunakan stopwatch untuk setiap 10 ayunan. Dengan data seperti pada tabel berikut, Rani menganalisis data tersebut dan memperoleh kesimpulan. Kita baca untuk pernyataan yang pertama, semakin panjang tali, maka periode semakin besar. Ya, pernyataan ini bisa kita lihat dari data. Ya, dari data kita melihat untuk data yang panjang talinya 50 dan 100 ternyata waktunya berbeda. Adik-adik boleh menghitung, seandainya kalau memang belum tahu konsepnya boleh dihitung ini. Periodenya berarti titin ya, T per N kita hitung 14 dibagi 10 berarti 1,4. Sedangkan pada saat panjang talinya 100 maka periodenya adalah 21 per 10 yaitu 2,1. Jadi pernyataan nomor 1 benar, yaitu semakin panjang tali periode semakin besar dan frekuensi harusnya terbalik. Jadi bukan besar tapi kecil. Nomor 2 jelas salah. Kemudian nomor 3, massa beban tidak mempengaruhi. Betul sekali ini. Jadi massa beban itu tidak mempengaruhi besar periode getaran. Kita lihat dari data. Dengan mengubah massa di sini angkanya tidak berubah, tetap 14. Jadi pernyataan nomor 3 benar. 1 dan 3 sudah terlihat di opsi jawabannya yaitu B. Sedangkan yang nomor 4, waktu tempuh 10 kali getaran tidak menentu untuk panjang tali yang berbeda. Ini kurang tepat karena ternyata panjang tali berbeda, waktunya berbeda. Diingat-ingat pada konsep ayunan, jadi yang mempengaruhi periode itu hanya panjang tali dan percepatan gravitasi sebenarnya ya. Nah, untuk data terkadang ada soal yang amplitudenya diubah, ini juga tidak mempengaruhi. Massa beban ini juga tidak mempengaruhi. Soal nomor 11 ini konsepnya tentang resonansi bunyi. Ya, Aldo melakukan percobaan resonansi pada kolom udara dengan garpu tala dan tabung.
Aldo menggetarkan garpu tala di atas tabung P dan menurunkan tabung Q secara perlahan hingga ketika permukaan air di tabung P membentuk kolom udara dengan panjang tertentu. Bunyi garpu tala terdengar keras untuk pertama kalinya. Kemudian, percobaan dilakukan beberapa kali dengan garpu tala yang mempunyai panjang gelombang berbeda-beda dan diperoleh data sebagai berikut. Ada garpu tala CEA, sekian ya. Berdasarkan kecenderungan pada data, maka dapat dirumuskan untuk garpu tala pada nada dasar C yang memiliki panjang gelombang 64 akan mengalami bunyi keras pertama pada panjang kolom udara. Sebenarnya ini yang ditanyakan adalah L-nya. Pada peristiwa resonansi bunyi yang pertama kali berlaku L sama dengan 1/4 lambda. Ini sesuai juga dengan hasil data yang didapat oleh si Aldo. Nah, kita tinggal masukkan saja. Begitu. Baik, berapa di soal yang diinginkan untuk lambdanya? Lambdanya adalah 64 cm. Oke, kita dapat panjangnya berarti 16 cm. Begitu. Berarti yang mana jawabannya? A, 16 cm berkisar pada nilai 1/4 dari panjang gelombangnya. Ya, benar banget jawabannya yang A. Nomor 12, bacalah artikel berikut peningkatan permintaan kacamata. Ya, ini jelas konsepnya tentang alat optik ya. Alat optiknya di sini adalah mata. Oke. Ya, ada artikel yang sangat panjang, tidak perlu saya baca tentunya. Ini data yang tepat untuk menentukan ukuran kacamata Pak Fendi menggunakan kacamata ukuran 2 dioptri, min 2 dioptri, dan yang satu kacamatanya ukurannya plus 1 dioptri. Nah, mana yang tepat? Oke, kita bongkar dulu untuk miopi yang min gitu ya. Maka berlaku persamaan untuk menentukan ukuran kacamata itu min 100 dibagi PR. PR di sini adalah titik jauh mata. Kita masukkan Pak Fendi min 2 sama dengan min 100 per PR. Oh, kalau gitu berarti titik jauh matanya PR-nya adalah 100 per 2, yaitu 50 cm. Kemudian untuk hipermetropinya, ya, kacamata positifnya. Jadi ini Pak Fendi menggunakan kacamata rangkap ya. P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Gitu ya. Persamaannya SN di sini adalah jarak baca normal ya. Kalau di soal tidak diketahui, maka kita masukkan angka 25. Ini di soal tidak diketahui. Ya, kita masukkan angka 25P di sini adalah 1 dioptri. Masukkan 1 sama dengan 100 per 25 dikurangi 100 per PP. 1 sama dengan 4 min 100 per PP. Kita pindah ruas, 100 per PP sama dengan 4 kurangi 1, 3. Sehingga untuk PP-nya adalah 100 dibagi 3, yaitu 33 cm. Ini merupakan titik dekat mata. Sedangkan 50 titik jauh. Kita baca opsi pernyataan yang satu. Pandangan kabur pada jarak lebih dari 50 cm. Ya, benar ini tadi kita sudah dapat 50 cm. Jadi batasnya hanya 50 cm. Nomor 1 benar. Nomor 2, pandangan kabur pada jarak kurang, salah ya. Nomor 3, kesulitan membaca pada jarak kurang dari 33. Ya, ini betul untuk titik dekatnya ternyata di sini 33. Jadi benar pernyataan yang nomor 3.
Jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 13, perhatikan gambar berikut, jelas sekali ini konsepnya tentang listrik statis, benda yang digosok-gosok ya. Ada wol dengan kaca dan ada plastik dengan kain wol. Puntadewa akan melakukan percobaan dengan menggosokkan kain wol ke dua buah benda agar diperoleh benda yang bermuatan negatif. Maka perpindahan partikel subatomik yang tepat adalah opsi kata proton. Ini langsung kita buang, tidak boleh berpindah proton. Yang bisa berpindah hanya elektron. Elektron ini akan berpindah dari kain wol menuju ke plastik, sehingga plastiknya menerima elektron dan kelebihan elektron bermuatan negatif. Kata atau opsi yang tepat berarti di sini adalah elektron dari kain wol ke plastik. Opsinya B. 14. Perhatikan gambar rangkaian 4 hambatan berikut. 1, 2, 3, 4. Ampere meter A1 menunjukkan hasil pengukuran A1 yang ini. Baik, untuk menentukannya ini cukup mudah. Kita seri dulu untuk hambatan yang 10 sama 8 karena ini seri. Kita hitung dulu, berarti ini kita tambah jadi 18 ohm. Untuk menentukan arus yang di A1 ya, arus A1 atau saya tulis I1 ini sama dengan, kita balik saja. Yang A1 ini nanti mengalir di 9, berarti kita balik, kita tulis 18 per jumlahnya dari hambatan yang atas dan bawah, yaitu 18 plus 9. Lalu tinggal kita kalikan. Dikalikan apa? Kalikan arus yang masuk. Arus yang masuk adalah 0,6. Begini. Jadi 18 dibagi 27 dikalikan 0,6. Kita bagi 9, ini dapat 2, ini dapat 3. Lalu kalau kita hitung hasilnya adalah 0,4 ampere. Jadi jawabannya yang C. Nomor 15 ini tentang magnet ya, atau kemagnetan. Sinta membuat magnet dengan cara menggosok seperti pada gambar. Lalu magnet yang sudah dibuat diletakkan di atas meja ditutup dengan kertas. Di atas kertas ditaburkan serbuk besi sehingga membentuk pola tertentu. Untuk menentukan arah medan magnet yang ditimbulkan, Sinta meletakkan jarum kompas di sekitar magnet seperti gambar. Posisi jarum kompas yang tepat adalah nomor, kita harus tahu dulu batang peki ini yang sesudah digosok dengan magnet permanen akan menjadi magnet dengan kutub. Iya. Yang pertama digosok akan sama kutubnya dengan penggosoknya. Penggosoknya adalah selatan, maka P akan menjadi kutub selatan. Sedangkan Q akan berlawanan utara. Saya tuliskan sini utara, ini selatan. Lalu untuk menentukan posisi jarum kompasnya, kita menggunakan konsep bahwa kutub yang beda jenis akan tarik-menarik, begitu. Kalau Q utara, maka yang tertarik di area sini berarti adalah kutub selatan. Kalau selatan di sini jarum kompasnya hitam, berarti sangat jelas bahwa posisi nomor 2 dan nomor 3 ini pasti salah. Lalu kita lihat yang sebelah sini selatan, kutub selatan, maka yang ketarik ujung kompasnya berarti yang utara. Jadi yang benar yang nomor 1 dan nomor 4. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 16. Perhatikan gambar model molekul berikut. Pengelompokan molekul yang tepat berdasarkan gambar adalah untuk molekul unsur. Kalau molekul unsur, maka kita pilih yang apa? Iya, kita pilih yang sama unsur pembentuknya.
2, 4, dan 5. Ini molekul unsur. Sudah jelas opsi jawabannya yang B. Kalau molekul senyawa ini pembentuknya pasti lebih dari 2. Nah, ini nomor nih. Nah, kan pembentuknya beda, lebih dari 2 berarti 3 boleh dong, boleh. 1, 3, 6 ini yang senyawa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sekian pembahasan dari saya untuk TPM Kota Jogja tahap 1 untuk fisikanya nomor 1 sampai 16. Nantikan pembahasan-pembahasan TPM Kota Jogja berikutnya maupun PPAD dari Sleman. Terima kasih.